Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan cahaya Islami? Di video kali ini kita akan membahas tentang hanya Islam yang Allah ridhoi. Bagi orang yang berakal, hidup di dunia ini tak bisa semaunya. Segala sesuatu ada aturan dan rambu-rambunya, termasuk dalam ranah kehidupan beragama. Seseorang tak bisa memilih sembarang agama. Hanyalah Islam satu-satunya agama yang sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya." Ali Imran ayat 19. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Manakala seseorang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi." Quran Surah Ali Imran ayat 85. Bisa jadi, ada orang non-muslim ada yang mendebat hal ini. Adakah monopoli dalam kehidupan beragama? Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab Yahudi dan Nasrani, dan kepada orang-orang yang ummi, orang musyrik Arab yang tidak tahu tulis baca, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya." Ali Imran ayat 20. Tak mengherankan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasiat kepada para hambanya agar istiqamah di atas agama Islam sampai titik darah penghabisan. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam." Ali Imran ayat 102. Maha suci Allah yang telah memilihkan agama Islam sebagai agama yang terbaik bagi para hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Robmu menciptakan segala apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." Al-Qasas ayat 68. Dengan demikian, identitas Muslim adalah sebuah kehormatan. Sungguh bahagia orang yang mendapatkan hidayah Islam dalam hidupnya. Kenikmatan sepanjang masa yang tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Sungguh berbeda kondisi orang yang mendapatkan hidayah Islam dengan yang tidak mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-Nya sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata." Az-Zumar ayat 22. Semoga kita lebih meyakini kebenaran Islam dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Sekian video kali ini. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.